Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah atau dengan kalimah-kalimah yang mulia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua umat manusia awal tak ada, sekarang merasa ada, dan suatu hari nanti pun kita pun kembali kepada ketiadaan lagi. Maka diajarkanlah oleh Tuhan tentang agama-agama yang ada di dunia ini. Yang lain dan tak bukan bahwa tujuan-tujuan semua agama-agama itu di dalamnya bertujuan hanya satu, yakni afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi zikir, jadi ingat, yang benar-benar ingat, zikir yang terafdal, ingat yang tertinggi. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Bapa. Tiada Tuhan selain Romo. Tiada Tuhan selain Gusti. Tiada Tuhan selain Sang Hyang Widi dan sebagainya. Apapun sesebutan nama Tuhannya. Jadi makna afdalul dzikri fa'alam annahu itu setinggi-tingginya zikir, seingat-ingatnya ingat di dalam dada kita selama ini hanyalah tiada Tuhan selain
Abdul Halim di dalam hatiku sejak dahulu sampai sekarang, sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, yang ada, yang bergema, yang saya zikiri, yang saya ingati di dalam dadaku hanyalah la ilaha illa Abdul Halim. Tiada Tuhan selain Abdul Halim. Tiada penguasa di dalam dada ini kecuali Abdul Halim. Tiada raja di dalam dadaku ini kecuali Abdul Halim. Inilah tanda bukti bahwa selama ini di dalam dada kita yang ada, yang nyata, yang hidup, yang wujud hanyalah Abdul Halimnya saja. Maka bergembahlah di dalam hati kita, tiada Tuhan selain Abdul Halim. Tiada Tuhan selain nama masing-masing diri Anda sendiri di dalam hati Anda. Berarti kalimat la ilaha illallah berarti kenyataan bertuhankan kepada Allah, kenyataan bertuhankan kepada Allah, kenyataan bertuhankan kepada Bapa, kenyataan bertuhankan kepada Rama, Sang Yang Widi, Gusti, selama ini hanyalah kepalsuan saja. Karena kita mentafsirkan kitab-kitab sucinya Tuhan hanya versi hawa nafsu diri kita sendiri. Sehingga prakteknya yang jadi Tuhan diri kita sendiri, yang jadi penguasa diri kita sendiri, yang jadi raja di dalam dada kita diri kita sendiri. Nah, bila yang wujud, yang nyata, yang hidup di dalam hati kita masih diri kita sendiri, tentunya afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illa Abdul Halim. Tentu seingat-ingatnya, sezikir-zikirnya yang pasti diingati di dalam hatiku ya wujudnya Abdul Halim, daripada wujud Tuhannya Abdul Halim. Sama dengan Anda semua, agama apapun Anda, aliran golongan apapun Anda, bila Anda masih wujud menjadi Tuhan satu-satunya di dalam dada jiwa Anda, maka selamanya belum dikatakan bertuhan. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan sedangkan di dada kita hanyalah kerajaan Tuhan Abdul Halim saja? Berarti Abdul Halim ini telah lama selingkuh. Abdul Halim telah lama melepaskan dirinya dari Tuhannya, ngedekne kerajaan dewe-dewe, membangun kerajaan dewe-dewe, mencipta kerajaan dewe-dewe, mewujudkan kendaraan dewe-dewe, gawe urip dewe, gawe rogo-rogo dewe. Ya itulah Abdul Halim ini yang selama ini sok mengaku-akui menjadi Tuhannya. Abdul Halimnya sendiri di sini, di dada ini, yang sok mengatur Tuhan, yang sok tahu apa yang dibutuhkannya di dalam dunia ini.
Berarti selama ini yang ada bukan Tuhan, tapi yang ada hanya Abdul Halim di dadaku. Yang ada bukan Tuhan, yang wujud hanyalah Abdul Halim di jiwaku. Berarti bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan zikir? Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah, persembahan, pengabdian? Sementara di dalam dadaku ini masih maha besar, masih maha mulia, masih maha puji Abdul Halimnya daripada Tuhan Abdul Halimnya di dadaku. Inilah realita, inilah bukti yang sangat amat nyata. Mayoritas manusia, ya termasuk saya, cara bertuhannya, cara mengabdinya, cara menyembahnya tersesat. Jadi sama dengan manusia-manusia tempo dulu. Seperti manusia-manusia atau kaum Quraisy sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum terlahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para kaum Quraisy itu adalah kaum jahiliyah. Kaum yang masih terdera dengan kebodohan jiwa, kebodohan nyawa, kebodohan hati, kebodohan roh, dan kebodohan kehidupan. Karena di dalam hatinya yang ada hanyalah dirinya sendiri tanpa adanya Tuhan. Sehingga mempertuhankan orang-orang kafir atau orang-orang jahiliyah ini membuat berhala-berhala, Tuhan, patung-patung yang dibangun di sekitar Mekah ini, supaya mudah mereka menyembah yang ada di luar dirinya. Kenapa manusia menyembah Tuhan yang ada di luar dirinya? Seperti manusia mengabdi kepada setan, menyembah kepada setan, manusia mengabdi kepada harta dunia, menyembah kepada dunia, manusia mengabdi kepada ilmu, manusia mengabdi kepada amal, akalnya, kepintarannya, kecerdasannya. Manusia membangun berhala-berhala itu di dalam masing-masing hati manusianya sebelum manusianya dibaiat, sebelum manusianya dibangkitkan, sebelum manusianya diantar oleh juru selamat kepada Tuhannya. Yakni manusianya masih terkubur di dalam siksa kubur, terkubur di dalam azab kubur, di dalam neraka hawiyah, neraka yang panas. Panas dengan kemanusiaannya, panas dengan hukum-hukum kemanusiaannya, panas dengan syariat-syariat manusianya. Sehingga banyak perbedaan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maka bila perbedaan itu sudah ada dan nyata bagi manusia-manusianya, maka terjadilah ayat qalbun kafirin baitun nas. Rumah-rumahnya orang kafir itu adalah ketika di dalam hatinya masih dihuni, masih diduduki, masih dirajai oleh diri manusianya di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud
qalbun kafirin baitun nas. Kebalikan dari qalbun mukminin baitullah. Hatinya orang mukmin, kalbunya orang mukmin, siapapun Anda, agama apapun Anda, golongan apapun Anda, aliran apapun Anda. Bila di dalam hati Anda sudah binasa keberadaan diri Anda, sudah hancur keberadaan diri Anda, sudah fana keberadaan diri Anda, sudah hancur luluh lantak berhala-berhala yang ada di dalam hati kita, maka terrealisasilah dengan nyata qalbun mukminin baitullah. Hatinya orang beriman adalah ketika Tuhannya, ketika Rajanya, ketika penciptanya nyata jelas kewujudannya di dalam hatinya. Itulah orang-orang yang kembali diantar dengan juru selamat, diantar dengan kematiannya, diantar dengan baiatnya, memutuskan dirinya dengan berhala-berhala dunia ini. Bila yang ada, bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang nyata, bila yang jadi raja di dalam hati tiap-tiap diri manusia, itulah yang dimaksud afdalul dzikri. Seagung-agungnya ingat, sebenar-benarnya ingat, sesungguh-sungguhnya ingat bila dirimu tak ada di hatimu. Bila dirimu sudah binasa di hatimu, bila dirimu sudah mati di hatimu, maka yang ada hanyalah raja yang sesungguh-sungguhnya. Afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Nyata sudah. Jadi sebenarnya yang berzikir itu siapa? Yang bisa mengingat itu siapa? Bila kita tak ada, bila kita tak wujud, dan bila kita mati, mana mungkin kita bisa mengingat apa-apa. Enjoy saja. Jadi bagi para sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, sudah merasakan enjoy saja di dalam kehidupan dunia ini. Wong sudah pindah dari kekafiran menuju kepada iman. Sudah dibangkitkan juru selamatnya untuk mengantar dan mengantar selalu kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Dimanapun kamu berada, disitulah aku, kata Allah. Jadi sudah terrealisasi dan sudah teraplikasi dengan sangat amat nyatanya. Namun bila manusia kita masih ada, bila manusianya masih merasa yang paling paham adalah dirinya di hatinya, diri manusianya yang memahami paparan demi paparan di uripe Allah ini, ya selamanya pemahamannya, selamanya pengetahuannya, selamanya apa yang didengarkannya semuanya masih teori dan hayalan diri manusianya sendiri saja. Ending-endingnya, puncak-puncaknya manusianya yang merasa tahu Tuhan, manusianya yang merasa makrifat kepada Tuhan, selamanya Tuhannya, Allahnya, romonya dan sebagainya masih tambah goib, bila manusianya yang makrifat. Bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat sementara manusianya hanyalah dihidupi oleh uripe Allah?
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Bapa Rama Gusti Sang Yang Wiji. Apapun sesebutan Tuhan, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jelas sudah siapakah hidup ini. Maka bila tidak dibimbingkan kepada guru pembimbing, maka selamanya pengetahuannya, kepahamannya hanyalah hayalan dirinya sahaja. Maka pesanku kepada para sahabat, carilah guru pembimbing di luar sana, mana yang cocok buat Anda, supaya Anda bisa melepaskan diri Anda dari diri Anda sendiri. Mari kita lanjutkan kupasannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mana mungkin bisa terrealisasi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ketika diri kita masih lebih nyata daripada nyatanya Tuhan di hati kita. Ketika kita merasa paling wujud daripada wujudnya Tuhan di hati kita. Ketika kita masih merasa yang paling berkuasa atas diri kita daripada kuasa Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan bila tak ada Tuhan di dalam hati kita, kecuali Abdul Halimnya sendiri, kecuali nama-nama Anda sendiri sekalian. Selama ini tentunya yang paling diingati, tentunya yang paling dizikiri, tentunya yang paling diakbarkan di dalam hatinya ya hawa nafsune dewe selama ini. Inilah realita di dalam iman dan beragama, di dalam ibadah dan pengabdian kita selama ini, yang selama ini hanyalah hayalan hawa nafsu kita dewe saja. Dikira semua apa yang kita amalkan, dikira semua apa yang sudah kita kerjakan kayak-kayaknya sudah paling benar sendiri daripada orang lain. Maka dari itu yang paling bisa mengecek, yang paling bisa memandang, menimbang hati tiap-tiap diri manusia, ya manusia itu sendiri. Timbang-timbanglah setelah mendengarkan paparan-paparan di dalam uripi Allah ini, timbang-timbanglah hatimu. Ketahuilah selama ini kita telah lama memusuhi Tuhan di dalam hati kita. Memusuhi Tuhan agar Tuhan tidak jadi Tuhan di dalam dada kita, supaya yang jadi Tuhan hanyalah diri kita sendiri sahaja selama ini. Inilah tanda bertuhan, inilah tanda beragamanya kita selama ini, ya termasuk saya, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan saja selama ini. Karena kita belum masuk agamanya Tuhan itu sendiri. Belum inna dina indallahil Islam. Belum
benar-benar masuk agama Tuhan. Apa sih masuk agama Tuhan itu? Bagi seluruh umat manusia, agama Tuhan itu adalah tempat kembali seluruh manusia kemana? Yakni kepada asal usul diri manusianya. Jadi cara kembalinya kemana? Ya ke awal. Akhir kembali ke awal. Maknanya bagaimana? Awalnya diri kita ini ada apa ndak ada? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu semuanya dalam keadaan suci bersih dari manusianya yang sok ngaku-ngaku sebagai pemilik kehidupan ini, yang sok ngaku-ngaku menjadi pemilik badan-badan ini, ya seperti Abdul Halim yang bejat ini, yang selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan tanpa disadarinya. Abdul Halim ini lambang agamanya saja Islam. Islam selamat, juru selamat. Tapi hatinya Abdul Halim ini bejat. Tidak sinkron dengan ketuhanan. Tidak sinkron dengan agama. Kenapa kok dikatakan bejat? Abdul Halim ini telah menyaingi Tuhannya selama ini. Abdul Halim ini telah memusuhi Tuhannya selama ini di dalam hatinya, supaya Tuhannya tidak jadi Tuhan di dalam Abdul Halimnya, dan supaya hanya Abdul Halim saja yang menguasai hidup dan badan ini, supaya hanya Abdul Halim saja yang jadi Tuhannya hidup dan badan ini di dalam hatiku. Inilah kebejatanku selama ini. Bila hatiku dengan hati Anda sama-sama bejatnya, ya marilah kita bertaubat bersama dari kebejatan ini. Bagaimanakah cara bertaubatnya? Ya jangan jadi Tuhan lagi di dalam hati kita. Bagaimana bertobatnya caranya? Ya jangan jadi raja lagi di dalam hatimu. Cara bertobatnya lagi bagaimana? Ya hempaskan, tiadakan dan binasakan dirimu di hatimu. Fanahkan dirimu di hatimu lewat pembimbing, lewat guru-guru pembimbing. Maka ketika sudah lepas, bebas diri manusiamu di hatimu, maka itulah kebebasanmu, itulah kemenanganmu. Kembali terbang kepada qalbun mukminin baitullah. Jadi hati setiap insan, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun golongannya, namanya apapun itu, podo wae bila manusianya masih wujud, podo sesate. Namun dikatakan semua agama itu benar di hadapan Allah bila yang nyata, yang hidup, yang dipertuhankan di dalam hatinya ya hanya uripe Allah. Jadi meskipun syariat badannya berbeda-beda, cara ibadah badannya berbeda-beda, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang
sakit, ada yang sehat, ada yang benar, ada yang salah, ada yang taat, ada yang maksiat secara dohiriyah. Tapi bila hidup yang menghidupi badan ini adalah uripe Allah, Tuhannya sama, maka semua agama, apapun agama itu namanya, semuanya sama-sama benarnya di sisi Tuhannya. Bila yang ada hanyalah Tuhannya di dalam hatinya, maka berlakulah bila hanya Tuhannya yang ada di dalam hatinya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nyata sudah. Meskipun bukan Abdul Halimnya yang bisa berzikir, maka nyatalah la ilaha illallah itu di setiap tindak tanduknya Abdul Halimnya. Duduknya mengandung la ilaha illallah, berdirinya mengandung la ilaha illallah, salatnya mengandung la ilaha illallah, zikirannya mengandung la ilaha illallah, solawatannya mengandung la ilaha illallah, tahajud duhanya mengandung la ilaha illallah, kerjanya mengandung la ilaha illallah, ngopi dan rokoknya mengandung la ilaha illallah. Semuanya perbedaan-perbedaan syariat itu bila Tuhannya sama, Tuhan hidup yang menghidupi badan ini, ya pasti sama-sama benarnya. Apapun posisinya, apapun nama-nama agamanya, bila Tuhannya sama, ya sama-sama jadi hamba-hamba Allah, sama-sama menjadi pilihan-pilihan Allah. Namun bila hati kita yang ada hanyalah la ilaha illa Abdul Halimnya, bila Abdul Halim ini menyangka yang paling wujud di dalam hatinya, yang paling hidup di dalam hatinya, yang paling berkuasa di dalam hatinya masih Abdul Halimnya, maka perbedaan-perbedaan seluruh syariat yang dilakukan oleh Abdul Halimnya ya sama-sama sesat, sama-sama tergelincir ke dalam hawa nafsuku sendiri. Ketika Abdul Halim berkuasa di dalam dadaku, duduknya salah jalan, berdirinya salah jalannya, sholatnya salah jalannya, duhanya tersesat jalannya, tahajudnya tersesat jalannya. Kenapa? Karena semuanya itu bermuara dimakan sendiri oleh Abdul Halimnya di dalam hatinya untuk pemuas hawa nafsunya Abdul Halim saja. Maka itulah semua agama salah bila yang jadi Tuhan di dalam hatinya masih sosok bajingan Abdul Halimnya ini. Abdul Halim memeluk agama apa saja, baik memeluk Islam, memeluk Nasrani, memeluk Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Bila Abdul Halimnya masih nyata keberadaannya di dalam hatinya, bila Abdul Halimnya masih wujud kenyataan Abdul Halimnya di dalam hatinya, maka selamanya Abdul Halim tak pernah bertuhan. Agama apa saja yang dipeluk ya semuanya tersesat. Kafir Abdul Halim ini terdinding dari Tuhannya, tak bisa menembus alam ketuhanan. Kenapa? Karena Abdul Halimnya jadi Tuhan. Bagaimana Abdul Halimnya bisa percaya kepada Tuhan sementara Abdul Halimnya sendiri jadi Tuhan?
Bila Abdul Halimnya bertaubat kepada apa yang dijalani di dalam kehidupan selama ini sejak akil balik hingga setua ini, ya wajib perang-perangan melawan Abdul Halimnya sendiri, melawan diri Anda sendiri di hati Anda. Perang terus, kalah terus. Perang terus, kalah terus, karena perangnya tidak dibekali ilmu. Perang karpe dewe ngawur. Kenapa kok tidak dibekali ilmu? Kenapa kok ngawur? Belajar ilmu hakikat makrifatnya, belajar dewe. Mung ngerungokno YouTube wae, mung moco-moco buku wae. Ya akhirnya bagaimana mungkin bisa mengalahkan iblis dan setan di dalam setiap dada kita? Wong kita membaca buku, wong kita mendengarkan YouTube, tambah jadi setan, tambah besar setannya, tambah merasa dirinya yang paling makrifat. Itulah yang dimaksud iblis dan setan itu lebih makrifat daripada manusia. Itulah barangnya, bro. Jadi bukan iblis dan setan yang kau bayangkan, sementara kau lupa, sementara kita lupa kepada bayangan iblis kita sendiri di dalam hati kita. Maka dari itu perlunya mengikuti bimbingan baiat supaya memudahkan untuk melepas itu semua agar Anda tidak perang-perang lagi, tidak susah payah lagi alias lewat jalan tol, agar Anda tidak kedahuluan syakaratul maut, agar tidak kedahuluan baiatul akbar, baiat yang penuh siksa, baiat yang penuh azab, yang mana semua harta-harta kita dipaksa untuk ditinggalkan semua. Kesenangan-kesenangan kita dipaksa untuk meninggalkan semua. Anak, istri, ilmu, amal, kepandaian, kecerdasan, bahkan hidup dan badan pun dipaksa diazab supaya kita cepat-cepat pergi meninggalkan apa-apa yang bukan milik kita. Namun bila manusianya di saat hidupnya mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dalam kehidupan dunia ini, maka di dalam kehidupan akhiratnya pun semakin buta jalannya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Jadi tersesatlah kita selama ini, tidak rela, tidak ridho melepaskan apa-apa yang bukan milik kita. Sehingga saat datang syakaratul maut tiba, saat datang baiatul akbar itu yang menakutkan, yang membelalakkan mata itu, maka kita akan menyesal semenyesal-nyesalnya saat-saat bila itu sudah datang melotot mata kita. Dipaksa kita kembali kepada Allah, dipaksa kita kembali kepada Allah, dipaksa kita kembali kepada Gusti, dipaksa kita kembali kepada Romo, dipaksa kita kembali kepada Bapa, dipaksa kita kembali kepada Sang Hyang Widi. Tapi kita tidak tahu alamatnya Allah. Tapi kita tidak tahu di mana alamatnya Gusti. Tapi kita tidak tahu
alamatnya di mana Allah berada, Bapa berada, Romo berada, Gusti berada, Sang Hyang Widi berada. Kita tidak tahu alamatnya. Sambil disiksa kita tersesat di dalamnya. Tidak tahu tempatnya munyer wae, ya disiksa dan disiksa, diazab dan sakitnya. Kata Imam Al-Ghazali mengibaratkan kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antar kulit dan dagingnya, itu sakitnya masih 1000 kalinya saat Baiatul Akbar itu tiba, yang mengejutkan hati kita. Lebih sakit daripada dipedang oleh 1000 pedang. Itulah sakitnya saat sakaratul maut, saat Baiatul Akbar tiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu saking sulitnya menemukan guru pembimbing untuk membimbing hati kita agar kita senantiasa diantarkan sampai selamat kepada Tuhan, maka diisyarahkan saking sulitnya mencari guru pembimbing itu, maka diibaratkan rambut dibelah 7, tajamnya 1000 pedang. Ya maka mustahil manusia bisa mendapatkan guru pembimbing untuk mengantarkan dengan selamat kepada Tuhannya. Saking sulitnya demi untuk menghadap, menyaksikan Tuhannya itu, saking sulitnya hingga diibaratkan melewati buat siratal mustaqim itu, melewati langkah-langkah menuju Tuhan itu saking amat sulitnya hingga diibaratkan seperti itu. Rambut dibelah 7, tajamnya 1000 pedang. Tak ada satupun manusia bisa melewatinya tanpa guru pembimbing. Nabi Muhammad dulu dibimbing oleh malaikat Jibril, diantarkan kepada Tuhannya. Kita pun demikian, tidak bisa kita belajar dewe, baiat dewe, ya tambah tidak karuan, ya tambah tersesat, ya tambah jadi setan. Itulah barangnya yang dikatakan selama ini bahwa iblis dan setan lebih makrifat daripada manusia. Itu barangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه
أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.